Terus masalah ini tadi pengakuan Danu kan sudah tertuang di persidangan nih. Ya. Adanya intimidasi Pak, adanya ancaman. Terus dibawa keliling-keliling katanya ke suatu tempat gitu nggak. Terus di situ ada intimidasi jangan sampai mengakui. Ini kan kebalikannya Pak. Biasanya kan penjahat ditekan itu harus mengakui. Ini kebalikannya keterangan Danu di persidangan. Gitu. Begini. Gimana tuh Pak? Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya bertemu dengan Pak Kades silaturahmi. Sudah lama tidak bertemu. Dan mungkin untuk mempersingkat waktu, gimana kabar Pak Kades? Sehat. Sehat. Bang Jack, aduh sudah lama ya. Sudah Bang lama. Jack, sudah lama. Ya, nggak main gitu, sudah lama. Ya. Oke Pak Kades. Ternyata Bang Jack masih eksis. Konsisten bahas kasus Subang. Iya. Terima kasih kepada semuanya yang terus secara konsisten untuk mengawal terus kasus Subang sampai dengan mudah-mudahan selesai ya. Terdakwa ditetapkan menjadi. Amin. Ya. Itu aja. Ya. Baik Pak Kades, di kesempatan hari ini banyak sekali memang pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal juga ya. Mungkin yang pertama, apakah Pak Kades mengikuti alur persidangan gitu? Saya sudah berapa kali persidangan ya? Seberapa kali persidangan sih? Sudah ketujuh berarti? 7. Sudah ketujuh? Sama sekali. Pas hadir Danu tuh? Tidak mengikuti. Cuma di media, mungkin di media? Kalau di media baca. Kan sering dikirim video ya, gitu kan, kadang disimak baca. mungkin ya. Tapi yang jelas sampai dengan ke persidangan ini berarti ada apa bukti-bukti yang kuat dari pihak kepolisian dan bisa dipertanggungjawabkan itu. Iya. Awalnya kan kita semua ragu ya. Nah, karena Bu Mimin sudah ditetapkan jadi tersangka tapi tidak ditahan. Belum kali. Nah, sekarang juga tidak ada kejelasan tentang Bu Mimin dan Ari. Belum gitu. belum P21 katanya. Iya, masih itu kan masih ya. lama, iya. Tapi yang jelas Danu dan Pak Yosef sudah sekarang menjalani persidangan yang mudah-mudahan mereka bisa bertanggungjawabkan itu. Itu saja lah. Oke, Pak Kades, siap Pak Kades. Ya. Terus mungkin tanggapannya ya masalah kan di sidang itu Pak Kades waktu pertama kali itu dihadirkan 6 saksi. Ya. Dari anggota. Nah, apakah ada nggak yang kira-kira yang memberatkan buat Pak Yosef gitu dari 6 saksi ini, misalkan keterangan-keterangannya? Ada 6 saksi pertama tuh. Dari mana? Dari anggota. Ya kayak Pak Aceh, Pak Irlansan, ya banyak lah. Saya nggak tahu itu, Bang Jack ya. Benar-benar saya tidak memperhatikan itu, tidak mengikuti. Jadi saya tidak akan bahas itu. Ya sekarang kan sudah tahu ada 6 ya. Yang jelas begini aja. Bahwa anggota itu yang pertama memeriksa itu, yang saya masih ingat, pertama adalah dari Reskrim Polres, ya, bekerja sama dengan Polsek. Nah, sebagai yang nge-BAP-nya itu saudara Reza, kemudian Adit, ya kalau tidak salah. Ada yang diperbantukan juga dari pihak unit lain yang saya hafal. Oke. Itu aja. Sekarang kan merebak nih, Danu kan ini fakta persidangan yang kita bahas ya. Jadi sudah bukan analisa lagi. Nah, kemarin kan menyebutkan Pak Yosef, Mimin, Abi, Arigi pelakunya. Ini analisa Pak Kades, udah yakin belum nih? Berapa persen? Gini ya, bukan analisa nih. Kita kembali ke belakang ya. Belakang, oke. Sampai saya dihujat gara-gara dengan Ki Anom itu. Nah, gimana itu ceritanya? Jadi malam-malam itu Danu selesai diperiksa oleh pihak Polres. Pihak Polres itu minta izin ke saya untuk memeriksa Danu. Iya. Nah, akhirnya mengembalikan kembali Danu pada waktu jam 11:30 malam kalau tidak salah. 11:30 malam, oke. Kalau tidak salah 12 malam. Akhirnya saya terima di Polsek Danu itu. Nah, kebetulan dari pihak Polda meminta ke saya, mereka bukan mau memeriksa, tapi mau ngobrol. Ngobrol-ngobrol dengan Danu waktu itu, Polres Polda.
Saya bilang nggak usah di polsek lah, biar enak sambil santai saja. Di desa aja nggak apa-apa, gitu kan. Kebetulan ada Ki Anom waktu itu. Itu kan saya sampai dihujat seolah-olah saya mau menekan Danu. Bukan, tapi karena itu permintaan dari pihak Resmo Polda. Nggak ada ya, nggak ada tekanan di situ? Tidak ada, secara baik-baik ditanya. Waktu di desa gitu maksudnya? Malah kata Ki Anom katanya dihipnotis. Bohong, enggak, itu mah bercanda Ki Anom. Tidak dihipnotis, tapi yang jelas Danu ditanya hati ke hati. Nah, ketika ditanya hati ke hati, bukalah itu perkataan bahwa dia habis dari Polres? Bukan dari Polres, dari arah rumahnya gitu ya. Pengakuannya gitu. Mau beli nasi goreng apa katanya, lupa lagi saya juga. Mau beli nasi goreng, dia pas setelah cuci mobil itu ya. Setelah cuci mobil itu sedikit. Depan Alfa. Nah, depan Alfa di sini kan ada kehutanan itu. Ada rumah kehutanan. Tahu nggak Bang Jack? Tahu. Yang sebelum TKP sebelah kiri. Iya, sebelah kiri. Nah, ada rumah itu, rumah dinas itu. Katanya beliau melihat di sana sosok yang mirip dengan Arigi gitu kalau nggak salah. Arigi. Terus ada sosok juga yang mirip dengan Ibu Mimi. Ditanyalah sama polisi dari Polda, ini fotonya bener kan mirip ini? Iya. Oh gitu, berarti nggak berubahnya? Ya, udah begitu. Itu kan sampai subuh. Bahwa yang melakukan itu Mimin, Arigi, dan Abi, kata Danu. Akhirnya setelah itu, nah sampai dengan jam 4 subuh kalau tidak salah, adzan subuh itu Danu baru ngaku bahwa dia betul yakin pengakuannya itu. Bu Mimin, Arigi, Abi. Tapi kan saya tidak blow up ya, karena takutnya nanti pertama ya itulah saya sering mengatakan tidak mau overlapping gitu ya, tidak mau, itu karena urusan penyidik. Akhirnya saya masih ingat itu sujud syukur dengan 7 anggota Polda itu. Sujud syukur dan mengakui. Sholat subuh berjamaah kita di musola desa. Kemudian Danu disuruh istirahat dulu. Nah, Danu itu akhirnya suruh istirahat bukan di desa, dibawa ke rumah saudara saya. Tidak jauh dari desa. Nah, di rumah sana untuk istirahat bersama orang-orang Polda. Nah, akhirnya istirahat karena memang capek ya, semalaman itu nggak tidur kan, ditanya terus tuh. Nah, setelah itu saya telepon Ibu Kapolres. Gimana tanggapannya? Bu, udah ngaku ini. Saya tuh senang banget. Ya udah. Kalau bisa mah sore ini siang ini bawa, katanya. Udah telepon anggota, saya telepon lah anggota yang lain waktu itu. Saya telepon siapa lah, lupa lagi, udah lama sih. Bang, Danu ngaku begini gitu. Akhirnya Pak Kanit Ade waktu itu yang dari Polda itu koordinasi dengan pihak Polres untuk kemudian dituangkan dalam berita acara pengakuan Danu yang subuh itu. Yang subuh itu, oke. Nah, setelah itu baru bisa sore Danu diperiksa. Saya udah senang Bang Jack, saya nggak ngomong ke siapa-siapa, dan saya yakin. Berarti baru terbuka sekarang ya, baru diceritakan sekarang maksudnya. Karena ada sidang lah. Karena ada sidang dan ada katanya pengakuan Danu yang keluar. Yang saya anggap itu saya tidak percaya omongan Danu ya. Dulu waktu mayat kedua korban itu dibawa ke polsek atau kemana Pak? Enggak, mayat mah langsung ke ambulan. Ke ambulan, jadi nggak ke polsek dulu, enggak? Kata yang sopir ambulan mah ke polsek dulu, ambil berita acara atau apalah, nggak tahu. Ya surat-surat apa gitu. Ya benar, kemarin juga kata Pak Kanit ya. Gitu. Jadi ada administrasi maksudnya. Ini kita balik lagi nih. Oke. Nah, setelah itu ini jadi saya ingin mengungkapkan ini karena sudah ada di fakta persidangan ini. Iya, kita bahas fakta aja. Nah, setelah itu saya telepon Ibu Kapolres, saya dengan sumringah gitu, udah Bu, Danu ngaku. Udah yakin, ya udah. Berarti dari dulu juga udah ngaku sebenarnya? Iya, udah ngaku. Pas udah gitu,
Tapi kenapa Pak lama gitu? Jam Kenapa? 3 ya. Ini dahulukan dulu. Coba. Jam 3 diperiksa. Hah? Jam setengah 7 malam, ibu nelpon. Kurang ajar si Danu Pak Kades katanya. Kurang ajar gimana Bu? Dia bilang takut sama Kades katanya. Oh, Makanya ngaku katanya. Waduh, Gitu. saya bilang Bu, saya emang ngagebukin atau gimana orang saya sama anggota kok, saya bilang gitu. benar-benar nggak ada. Gimana? Nggak ditekan ada, gitu. saya cuma diem aja ngedampingi beliau, malah saya, iya. kalau tahu mah ngaku aja, malah saya yang support mereka. Oh iya. Dia takut sama Kades, sama sialan si Danu itu. Waduh, sial. Nah, nggak ngaku lagi bahwa pengakuan ke depan saya, depan anggota yang dari Polda itu dianulir. Mungkin dianggapnya keterpaksaan atau Iya, ngomongnya ke Ibu Kapolres itu bahwa takut sama Kades. takut sama Kades. gitu. Nah itu kan sampai mencuat juga. Mencuat. Takut sama Kades, kemudian Kades seperti apa? Iya, Si Danu saya iya. ngagebukan. Padahal saya Iya. itu mendampingi beliau. Waktu saya ngobrol juga kan saya, Danu, Mas Yahya itu cuma dipotong videonya sama Mas Yahya gitu. Jadi Itu saya ya itu mah nyebutin Pak Kades di situ. Iya kan saya mah Ditekan katanya. nggak nekan sama sekali. Hmm. Ya Allah ya Rabbi, justru saya itu mendampingi mana anak-anak, Iya. benar. mendampingi Danu. Terus masalah ini tadi pengakuan Danu kan sudah tertuang di persidangan nih. Ya. Adanya intimidasi Pak, adanya ancaman. Terus dibawa keliling-keliling katanya ke suatu tempat gitu nggak. Terus di situ ada intimidasi jangan sampai mengakui. Ini kan kebalikannya Pak. Biasanya kan penjahat ditekan itu harus mengakui. Ini kebalikannya keterangan Danu di persidangan. Begini, Gimana tuh Pak? kalau keterangan itu saya yakin Danu itu berbohong. Saya yakin 100% berbohong. Karena begini, saya pernah hampir cekcok dengan salah satu anggota. Waktu itu anggota kayaknya dari tim lain lah. Iya. Ya, cekcok. Beliau seolah tidak menghargai saya sebagai kepala desa. Padahal saya pakai baju kepala desa. Oh. Waktu itu Danu mau diwawancara. Nah, beliau datang mau menjemput Danu gitu tanpa surat tugas. Kemudian saya bilang sebentar dulu, Pak, ini lagi diwawancara dulu sebentar. Karena Danu kan belum prosesnya hanya sebagai saksi. Akhirnya sampai marah-marah gitu. Saya bilang ya silahkan saja, bawa tapi hati-hati. Oh gitu, saya bilang. Nah, kalau disuruh tidak ngaku, ya bawa keliling-keliling diintimidasi supaya Digencet meja, iya supaya tidak ngaku. Tidak mungkin, justru Terus juga itu heran. supaya mengakui, artinya mengakui bahwa dia itu bukan sebagai pelaku atau apa, tapi tahu atau tidak karena berdasarkan keterangan-keterangan yang berubah-ubah. Iya. Polisi makin curiga. Malah ini saya jelaskan. Gimana Pak? Saya itu dimusuhi oleh pihak anggota-anggota yang sedang memeriksa Danu. Oh. Saya dimusuhi karena apa? Saya seolah-olah menghalang-halangi Danu, menghalang-halangi mereka untuk memeriksa Danu. Padahal saya tidak begitu. Saya itu hanya takut. Pertama, Danu itu masih saudara, ya. Keduanya, Danu masih anak kecil lah, walaupun umur 20. Artinya waktu itu umur 20. Iya, 20. Nah, yang saya takutkan itu Danu kenapa-kenapa. Karena tidak didampingi pengacara dan proses pemeriksaan pun di luar jam lah artinya. Nah, sekarang kalau pengakuan Danu bahwa Danu dibawa keliling-keliling untuk tidak ngaku, tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Dan saya bisa menjamin. Tadi kan sudah dengar kan saya kirim tadi ya, itu potongan videonya. Nah itu Pak. Itu sangat tidak mungkin. Jadi seperti itu ya. Wah luar biasa ini. Nah Pak, kalau misalkan ini keterangan Danu ini tidak benar, ini tidak benar dulu ya. Nah ini nanti akan panjang nggak urusannya? Karena akan panjang karena beliau di persidangan, Pak. Iya, karena beliau memberikan keterangan bohong. Akan panjang dan saya berharap kepada pengacaranya juga jangan melepaskan Danu begitu saja. Ini kayaknya saya juga curiga Danu ini stres ini. Iya. Nah, kalau begini caranya karena begini. Justru saya saksi hidup ketika ketakutan Danu diintimidasi gara-gara dicurigai gitu loh. Oh. Dicurigai sebagai pelaku atau sebagai orang yang tahu.
Jadi lain bukan Danu diintimidasi supaya tidak mengaku. Gitu ya, jadi Tidak kebalikannya. mungkin. Pak Kades percaya nggak Danu pelaku? Kalau Atau kejujurannya berapa persen? Kalau sudah melihat seperti begini, saya malah tambah curiga. Oh iya benar. Jangan-jangan Danu Sendiri? ikut melakukan Ya kan dia mengakui ikut, Pak. Iya, bahkan bisa lebih dari itu mungkin. Kalau begini caranya dari keterangan-keterangan yang berubah-ubah ditambah-tambah, seolah-olah mencari kambing hitam yang yang lain-lain. Duh, saya itu 100% betul tahu waktu awal Danu diperiksa oleh saudara Adit dan Reza. Itu dari tim penyidik? Iya, malah saya nitip ke Adit dan Reza itu, nitip. Jangan digimana-gimana si Danu itu. Nah, tadi kan ada bukti rekamannya Pak, udah saya kirim. Itu kan disebutin namanya langsung. Itu nanti dipelajari. Berarti kebalikannya Danu itu. Kebalikan itu, saya yakin. Nah, sekarang misalkan kalau benar, ini akan ada prosesnya Pak. Kalau benar misalkan ucapan Danu itu benar, diintimidasi, tidak, agar jangan sampai mengakui. Tidak benar juga pasti akan diproses sekarang. Artinya akan membuktikan ucapan Danu. Yakin hakim pun akan ini kan fakta persidangan. Fakta persidangan betul. Hakim pun akan memanggil dan dan saya rasa kalau dalam hal ini ketika ada yang membutuhkan saya untuk memberikan keterangan, saya siap. Saya siap, Jack. Iya. Karena ini udah ngaco ini. Ngaco benar kalau begini caranya. Saya memang tidak pernah sekarang tidak pernah mengikuti jalannya persidangan, tidak pernah sama sekali karena saya sudah malas. Tapi kan adalah baca-baca sedikit, kadang saya kirim kan video ya sedikit. Nah, Pak ini simak yang pentingnya itu Pak saya kirim. Hanya itu yang aja. penting-penting aja Pak kirim ke Pak Kades nih gitu misalkan. Nah, kemarin Pak di fakta persidangan ada sebuah pertanyaan dari Pak Rohman. Apakah Danu mengenal baju yang dipakai Ibu Mimin di malam itu? Danu tidak kenal bajunya, tidak tahu. Tapi wajahnya tahu, kata Danu tuh Pak. Nah, ini Pak keterangannya benar apa tidak gitu Pak? Kira-kira kalau masalah seperti itu? Kalau dihubungkan dengan keterangan Danu ke saya waktu sama Ki Anom. Iya. Nah, hubungkan ke sana, sama nggak? Perasaan nyebut pakai baju apa gitu. Ingat lupa benar lupa pisan. Pakai gamis kali atau kerudung atau apa gitu kira-kira? Lupa pisan, tapi yang jelas mah pakai gamis gitu kalau tidak salah. Iya. Karena yang ingat coba Ki Anom lah tanya. Ki Anom masih ingat apa enggak coba nanti. Nah, Pak, Ayah banyak analisa seperti ini, Pak. Danu mengatakan tidak tahu bajunya, tapi itu banyak analisa yang menghubungkan ke CCTV yang ada di cucian, Pak. Ada yang buang, tapi dilihatnya perempuan, kata Pak Dede itu, Pak. Nah, pasti dihubungkan ke sana, gitu. Kalau itu mah terpatahkan dari awal juga kan. Sudah terpatahkan? Kalau tidak salah mah. Cuma ini yang saya jadi bingung ini, saya mendengar sekilas bahwa ditekan, diintimidasi supaya tidak ngaku. Nah itu Pak, kan kebalikan. Itu mah sebuah interogasi kebalikan itu mas, harusnya saya ini mah mohon ya kalau mendengar ini Bang Topan nih, tolonglah Danu ditanya lagi yang lebih baik, jangan sampai ini nanti kemana-mana dan panjang ini urusan merugikan Danu juga sendiri. Jadi kalau yang tidak tahu ya tidak tahu gitu, kalau yang tidak beliau lakukan ya tidak. Kalau Pak Kades jadi saksi nggak? Pernah waktu itu saya juga ke persidangan maksudnya? Enggak ada panggilan. Nggak ada panggilan ke persidangan. Saya waktu itu diperiksa langsung oleh Ibu Kapolres. Iya. Kan kalau ada panggilan kan bisa dijelaskan juga Pak, sejarah bagaimana. Ya, saya siap. Kalau seandainya nanti dibutuhkan gitu ya. Bisa dijelaskan. Ini nanti ada yang mendengar ini anggota atau dari mana gitu. Saya siap akan menjelaskan itu. Karena soalnya ini sangat tidak kaget, mungkin. Pak. Kaget ini Indonesia. Masa sih udah ada lagi nyebut oknum-oknum seperti itu kan? Kemudian nanti disangka malah polisi lagi yang jelek. Maaf Bang Jack, maaf sekali. Yang terbunuh ini adalah sudah saya anggap sebagai kakak sendiri. Iya. Yang terbunuh ini. Tapi kalau harus kemudian Danu menuduh, memfitnah salah satu anggota polisi atau memfitnah semua anggota polisi yang ada yang terlibat di dalam penyelidikan kasus ini, saya sangat tidak terima.
Tapi menurut Pak Kades kenapa lama gitu Pak? 2 tahun lebih Iya, bayangkan. lama itu wajar karena mungkin ada beberapa hal yang dalam proses awal gitu ya, identifikasi yang mungkin ada yang terlewat atau apa. Intinya ya namanya polisi juga manusia ya, gitu ya. Terus alat bukti yang minim gitu ya. Terus karena sidik jari yang ya tidak ada katanya, minim, samar-samar gitu. Kemudian apa lagi ya, banyak lah yang menyebabkan kasus ini sulit terungkap. Tapi yang jelas kepolisian pada waktu itu betul-betul mengerahkan segala kemampuannya, karena saya saksi hidup dalam proses pengungkapan ini. Karena saya sering dilibatkan untuk membantu, pertama mengumpulkan warga yang menjadi saksi, kemudian saya juga tanya-tanya ke warga, suruh ingat-ingat gitu kan, tahu nggak, kalau tahu tolong kasih penjelasan, kalau nggak ya sudah, gitu. Tentang masalah jaket Bapak tahu nggak itu beritanya dulu? Jaket, ada jaket merah Pak Yosep katanya seperti itu di bak. Enggak, itu ada 2 jaket itu? Enggak, saya udah dibuka di persidangan? Kalau itu Bang Jack, saya nggak terlalu dalam ke sana. Tapi yang jelas, kenapa saya sering bilang, saya tahu yang sebenarnya. Saya tahu yang sebenarnya itu bukan tahu pembunuhnya, tapi saya tahu yang sebenarnya itu apa yang dilakukan polisi itu sudah sesuai dengan prosedur. Nah, gitu. Kalau menurut Kombes Pol Surawan ada kesalahan SOP itu apa Pak maksudnya? Kalau kesalahan SOP mungkin dari bak mandi itu, kuras bak mandi salah satunya. Kemudian itu polis line yang itu di tanggal 19 jadi masalah Pak. Diterobos. Kemudian di tanggal 19 juga ada bisa yang masuk walaupun ada anggota gitu ya. Nah, itulah hal-hal yang seperti itu yang disebut kesalahan SOP. Dan juga mobil Yaris yang kuning tidak diindahkan, padahal iya. Sebenarnya kalau ini mah ya, kalau dari saya sebagai mantan pengacara, sebenarnya Yaris juga harusnya dimasukkan. Yaris, BMW juga semuanya harus dimasukkan. Masuk ya, barang bukti karena kan? itu kan di wilayah TKP. Nah, itulah yang mungkin mantap ada beberapa kecerobohan juga ya dari awal penyelidikan. Nah, itulah yang mungkin jadi sulit terungkap. Ingat, saya tidak sama sekali mempercayai ketika kasus ini ada oknum yang terlibat. Saya tidak percaya sama sekali. Intinya keterangan Danu terbalik gitu ya? Iya. Ya, betul. Berapa persen Pak percaya ke Danu Pak sekarang? Sudah menjadi JC? Kalau awalnya sih saya percaya sampai dengan 90% ya. 90% ya? Nah. Ya lumayan lah, besar. 90% tuh. Terus sekarang malah jadi ini gimana gitu si Danu itu. Jadi kayak orang stres. Iya. Harus dites lagi tuh kejiwaannya kalau bisa mah. Iya, ini kan akan panjang urusannya Pak. Kalau menyebutkan adanya intimidasi tidak boleh mengakui, nanti akan dikomportir di persidangan. Sangat tidak mungkin sahabat cek batubara, cek batubara itu disebut sahabat apa? Iya, sahabat, teman-teman. Teman-teman cek batubara, saya ingatkan keterangan Danu itu saya yakin ngawur. Keyakinan Pak Kades ya? Keyakinan saya dan itu nanti juga akan terbukti lah. Ngawur dan sangat-sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan itu. Terus saya titip pesan teman-teman yang terakhir. Rokok Pak. Nah, Pohodi tadi ngomong teh. Yang terakhir masalah keterangan Danu Pak. Percaya 100%, percaya berapa persen gitu Pak? Masalah yang keterangan Danu itu ya intinya begini aja lah. Sekarang Danu sudah agak ngawur keterangannya. Gitu. Beda dengan awal-awal Danu memberikan keterangan gitu. Oke.
Jadi walaupun ini fakta di persidangan, tapi nanti hakim juga bisa membuktikan Iya. betul atau tidak apa yang dikatakan Danu. Dan ini berbahaya bagi Danu. Iya, Saya titip iya, berbahaya. kepada pendamping Danu, pengacara, grup Pak Taupan yang sudah baik tanpa harus dibayar, begitu gigih mendampingi saudara kami. Jadi tolong Danu juga ditanya lagi yang betul lah. Jangan sampai merugikan beliau sendiri. Iya. Karena kan dari awal saja kalau jadi gini ya, jadi yang jadi pengen ketawanya, masa suruh tidak ngaku harus diintimidasi. Iya. Kalau suruh tidak ngaku mah ya jangan diintimidasi, dikasih aja fasilitas yang enak. Akan panjang nih Pak, karena pasti ini akan disinkronisasi lagi. Itu keyakinan saya Pak. Pasti karena hakim tidak Akan dipanggil itu penyidiknya semua. dan akan dipanggil dan saya jamin 100% ini bukan 90% lagi. Tidak ada intimidasi supaya tidak mengaku. Iya. Yang jelas ada itu intimidasi untuk mengaku. Karena saya mendampingi Danu sebelum Danu mempunyai pengacara. Udah yakin nggak Pak Yosep yang disebutkan Danu, Bu Mimin, Abi Arigi? Nah justru itu setelah kejadian ini Danu ngomong begini, jadi saya ragu ini. Iya. Bener nggak keterangan si Danu itu terhadap Pak Yosep? Ini persidangan Gitu. masih lama Pak, masih banyak saksi. Iya, Ratusan justru saksi. itu. Saya mengikuti dari awal. Jangan-jangan nanti Danu sendiri buat dibantu yang lain. Iya. Kalau begitu. Oke Pak, mungkin itu saja Pak. Iya. Mohon maaf, terima kasih waktunya Pak Kades. Sama-sama Bang Jack.